Mikel Arteta mengakhiri penantian Arsenal selama 8 tahun untuk meraih kemenangan atas Manchester City dalam salah satu pertandingan big match musim ini. Ada 3 poin penting dari taktik Mikel Arteta saat Arsenal akhirnya mengalahkan Manchester City dengan gol telat Gabriel Martinelli di pekan ke-8 Liga Inggris musim 2023-2024. Kemenangan ini sangat bersejarah karena Arsenal tidak pernah menang atas Manchester City di Premier League sejak tahun 2015 lalu. Catatan buruk itu pun akhirnya terpatahkan. Meskipun bukan pertandingan klasik seperti persaingan perebutan gelar juara musim lalu, namun kini Arsenal telah menjadi ahli dalam mencetak gol di menit-menit akhir. Pada awal musim ini, Arsenal membuat Stadion Emirates bergemuruh dengan kemenangan telat atas Manchester United. Dan sekarang mereka memberikan perlakuan yang sama kepada Manchester City. Bagaimana Mikel Arteta mengatur strateginya untuk mengalahkan sang guru Pep Guardiola dan mengantarkan Arsenal merasakan kemenangan pertama setelah 8 tahun? Begini ceritanya. Arteta memenangkan pertarungan pemain pengganti. Apakah pergantian 3 pemain yang mengubah hasil pertandingan? Mustahil untuk mengatakan dengan pasti dalam pertandingan yang penuh dengan banyak variabel seperti ini. Tetapi fakta mendasar menunjukkan bahwa perubahan itu memiliki dampak yang besar. Pada menit ke-68, Guardiola menarik keluar Rico Lewis, Mateo Kovacic, dan Julian Alvarez, menggantikan mereka dengan John Stones, Matheus Nunes, dan Jeremy Doku. Tampaknya perubahan ini tidak merubah banyak dominasi permainan yang semakin dikuasai Arsenal di babak kedua. 7 menit kemudian, Arteta juga mengganti pemainnya. Alexander Zinchenko, Jorginho, dan Eddie Nketiah diganti dengan Takehiro Tomiyasu, Thomas Partey, dan Kai Havertz. Dan terbukti jitu, ketiganya berkolaborasi untuk menciptakan gol kemenangan yang dicetak oleh pemain pengganti di babak pertama, yaitu Gabriel Martinelli. Jadi apakah Arteta menang karena kecerdasannya dalam melihat situasi dan pemilihan pemain yang tepat? Sudah pasti. Pep Guardiola salah taktik? Pertandingan di Stadion Emirates ini lebih mengingatkan pada pertarungan di pertengahan tahun 2000-an antara Jose Mourinho dan Rafa Benitez daripada pertandingan dengan intensitas tinggi dan penuh serangan seperti yang kita harapkan di laga ini yang sedikit membosankan awalnya. Hanya ada 3 tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan dan total expected goals sebesar 0,96 dibagi di antara keduanya. Manchester City hanya melakukan 4 tembakan secara keseluruhan, jumlah terendah oleh tim yang dilatih oleh Pep Guardiola. Hanya Guardiola dan Arteta yang tahu mengapa mereka begitu berhati-hati di laga ini. Terlihat bahwa tujuannya adalah untuk memperlambat tempo pertandingan bila mungkin dan hanya mengirim sejumlah kecil pemain ke setiap serangan. Rasa takut mungkin berkontribusi pada kualitas serangan yang rendah, dan tentu saja absensi pemain kunci juga berperan. Kehilangan Rodri dan Kevin De Bruyne dari pertandingan ini membuat Guardiola kehilangan pemain penting dalam menghadapi tekanan Arsenal, yang mengakibatkan pemain City hanya melakukan umpan-umpan samping yang tidak berbahaya, dan bermain hati-hati dalam penguasaan bola yang memungkinkan semua orang duduk dan menunggu sesuatu terjadi. Namun ini juga bisa dianggap sebagai kesalahan taktis dari Guardiola. Dia memerintahkan Phil Foden dan Julian Alvarez untuk selalu menjaga jarak dekat dengan Erling Haaland. Sementara 2 bek penuh memberikan lebar lapangan bagi lawan, yang memungkinkan Arsenal untuk tetap kompak dan mengelilingi kelompok 5 pemain penyerang mereka. David Raya adalah pilihan yang tepat. Setelah Mikel Arteta pertama kali menggantikan Aaron Ramsdale dengan David Raya, dia sebelumnya mengatakan bahwa Ramsdale akan digantikan secara bertahap. Tetapi sudah 6 pertandingan berlalu, dan Ramsdale tidak memiliki 1 detik pun waktu bermain di Premier League. Ada yang berpendapat bahwa David Raya tidak pantas untuk dimainkan. Tetapi loyalitas buta bisa menjadi masalah bagi Arsenal. Dan karena penampilan gemetar dan canggung kiper Spanyol ini membuat beberapa orang semakin merasa ragu. 3 kesalahan, termasuk 2 kali melepas bola ke dalam bahaya di tengah lapangan di babak pertama, membuat penggemar Arsenal sempat marah. Tetapi sebenarnya, melambatkan tempo permainan dari belakang berhasil bagi The Gunners, yang mampu menjauhkan Manchester City dari pertahanan Arsenal sepanjang pertandingan.
Penggemar Arsenal mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap distribusi bola yang lambat, tetapi terkadang lebih baik tidak mengambil resiko yang lebih dari yang bisa diatasi. Berikan kepercayaan kepada Jorginho adalah keputusan berani untuk langsung memasukkan Jorginho ke dalam aksi dalam pertandingan kandang besar setelah kesalahannya saat melawan Tottenham dalam pertandingan terakhirnya beberapa pekan lalu. Dia terlihat tak fokus di tengah lapangan dan bahkan mendapatkan kartu dari wasit hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai setelah ia melakukan tackling kasar pada Phil Foden. Ini bisa menjadi lebih buruk saat dia tampaknya telah melakukan pelanggaran terhadap Mateo Kovacic sesaat setelahnya, membuat para pemain Arsenal lainnya cemas. Tapi pada akhirnya, kepercayaan Arteta pantas dihargai. Gelandang yang elegan ini menjaga penguasaan bola. Dia memberikan dampak positif pada penampilan Arsenal. Masih ada beberapa catatan menarik dari laga ini. Di antaranya adalah Erling Haaland tidak berhasil mencatatkan satu pun percobaan tembakan. Ini kedua kalinya pemain asal Norwegia itu tidak melepaskan tembakan dalam pertandingan Liga Premier. Dia hanya menyentuh bola sebanyak 23 kali dan berhasil menyelesaikan 11 kali umpan. Manchester City kalah dalam ketiga pertandingan di mana Rodri absen, melawan Newcastle United di Piala Liga, melawan Wolves, dan kini melawan Arsenal. Manchester City hanya mencatatkan 4 tembakan di Emirates. Ini adalah jumlah tembakan terendah mereka dalam 274 pertandingan Liga Premier dengan Pep Guardiola sebagai pelatih mereka. Terakhir kali mereka mencatatkan 4 tembakan adalah pada tahun 2010, juga dalam pertandingan melawan Arsenal. Arsenal sukses mencegah Manchester City untuk melepaskan satu pun percobaan tembakan sejak menit ke-58. Dan kini bersama Tottenham Hotspur, Arsenal mencatatkan rekor tidak terkalahkan terpanjang dengan 9 pertandingan di Liga Premier. Mereka adalah salah satu dari 8 tim yang belum terkalahkan dalam Liga Premier musim ini. Kemenangan Arsenal kali ini pun lebih dari soal 3 poin. Hasil ini jauh lebih berarti bagi Mikel Arteta dan skuadnya, terutama setelah penantian 8 tahun lamanya untuk bisa mengalahkan Manchester City di ajang Liga Inggris. Ini juga jadi kemenangan pertama Arsenal atas tim asuhan Josep Guardiola di Premier League. Mikel Arteta akhirnya bisa menggulingkan sang guru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.